Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Aquama di Toiba TV pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Kali ini saya untuk yang kesekian kalinya mau menghadirkan Ibu Ana. Saudara-saudara, pasti banyak di antara kita yang sudah bosan dengan kehadiran Ibu Ana di video saya dengan pengakuan-pengakuannya. Pasti itu. Juga banyak juga yang meminta agar Ibu Ana segera saja mengucapkan siapa orang yang dia maksud dengan si Bapak itu. Dari sekian banyak penampilan Bu Ana di video-video saya, dia mulai merasa mendapat tekanan. Tekanan dari orang-orang yang merasa tersinggung atau merasa dirugikan jika satu waktu nanti Ibu Ana ini mengungkapkan dengan gamblang siapa sesungguhnya orang yang dia maksud sebagai si Bapak itu. Saudara-saudara, kehadiran Ibu Ana atau penampilan Ibu Ana di video saya ini tentu saja mendapat perhatian khusus dari salah satu pemerhati Toiba TV. Dia, si orang ini, tentu saja deg-degan jika satu waktu nanti Ibu Ana menyebutkan identitas siapa sesungguhnya dia yang menjadi si Bapak itu dalam pengakuan-pengakuan Ibu Ana. Yang berikut, saudara-saudara, Bu Ana juga sudah mau untuk dalam waktu yang dekat ini mau mengungkapkan siapa sesungguhnya orang yang dia maksud dengan si Bapak itu. Nah, menjelang pengakuan Ibu Ana ini, dia merasa mendapat tekanan-tekanan sehingga dia perlu mencari seseorang yang bertindak sebagai penasihat hukum dia. Kenapa? Karena dalam pengakuan-pengakuannya nanti tentu saja dia merasa ada konsekuensi hukum sehingga dia perlu mendapat nasihat-nasihat hukum dari seorang pengacara. Dan lagi-lagi Zeni Mustafa yang akan mendampingi Ana atau akan menjadi penasihat hukumnya Ana. Kepada saya dan Zeni Mustafa yang menemuinya beberapa hari yang lalu di Kota Bandung, Ana berjanji bahwa dalam pekan depan ini dia akan mengungkapkan siapa sesungguhnya orang yang dia maksud. Kebetulan sekali ini saya terutama merasa penting untuk menghadirkan Ana dan pengakuan-pengakuannya di video-video saya karena orang yang dimaksud oleh Ana itu adalah orang yang selama ini menjadi pembuat berita. Jadi apapun yang dilakukan oleh si Bapak itu yang dimaksud Ana selalu mendapat perhatian atau pemberitaan dari media-media nasional. Saudara-saudara, pernikahan model Ana yang selama ini kita saksikan di video saya sesungguhnya bukan hal yang aneh atau hal yang baru di lingkungan kita. Itu hal yang sering dan bahkan kita dapat saksikan setiap hari. Hanya saja ini menyangkut orang terkenal, ini menyangkut orang yang dipuja-puja, dan lagi adalah proses sebelum, sedang, dan setelah menikah itulah yang akan diungkapkan oleh Ana. Dan ini tentu saja mengandung nilai-nilai human interest yang perlu kita tunjukkan kepedulian kita. Nah, bagaimana rencana Ana ke depan dan bagaimana peranan Zeni Mustafa di sini, nanti boleh kita ikuti saja perbincangan saya, Zeni Mustafa, Ana, dan salah satu teman Zeni Mustafa, yakni Pak Sudaryanto yang juga pengacara. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Dan jika itu yang Anda rasakan, saya juga minta untuk di subscribe. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Saya Darso Arif Aquama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa ini ya Pak? Iya. Saya, Pak Zeni Mustafa, Pak Sudaryanto, kebetulan di Bandung. Saudara-saudara mungkin tahu lah apa yang dilakukan atau dilaksanakan Pak Zeni, agenda Pak Zeni di Bandung sudah tahu gitu Pak.
kebetulan juga setelah dari pengadilan negeri tadi, dari suatu tempat makan, ada Ibu Ana di Bandung. Bertemulah kami semua dengan Bu Ana, jadilah video ini Bu Ana. Gitu. Ya. Bu Ana tahu dong yang ditangani oleh Pak Zeni dan Pak sudah selama ini di Bandung. Tahu dong, kan saya ikutin channelnya Bapak. Oh, Tahu lah. kasus Paiter nih Bu, Iya. karyawan Paiter. Yang Bu Ana tahu Paiter itu sejauh mana Bu? Pernah dulu mengaku bahwa pernah di Paiter, nah yang Ibu tahu? Pernah. Iya. Saya dulu pernah ngajar bahasa Inggris untuk karyawannya. Karyawan Iya, Paiter. berapa bulan saya lupa. Tahun 2018. Sebelum Karyawan. Covid lah. Iya, karyawan Paiter. Karyawan Paiter diajarin English. Iya, ada English class dengan saya. Ada English class. Ada. Sebenarnya yang meminta Bu Ana untuk mengajar di Paiter siapa? Pak Hari Dulu. almarhum atau? Iya, saya ketemu almarhum juga. Oh, yang almarhum. asli saya almarhum. Iya. Tapi saya dikenalkan sama seseorang dulu, lupa jabatannya apa ya? Iya. Direktur operasional kan gitu, saya lupa. Iya. Di bawahnya Pak Hari. Kemudian saya Oh. kenalan sama beliau baru di ACC. Berapa bulan Bu? 2 atau 3 bulan kurang lebih. Jadi Bu Ana dihitung sebagai karyawan Paiter atau bukan? Enggak, saya mentor ya Pak. Apa sih istilahnya mentor lah, Iya. teacher aja, as a teacher. Di as kantor trainer. Paiter. Iya, di Bandung. Iya. Pas saya tinggal di apartemennya itu juga. Di apartemen yang gak jauh dari kantor Paiter itu Bu. Iya. Nah yang Ibu dengar kasus yang ditangani oleh Pak Zeni ini, apa pendapat Bu Ana soalnya? Kalau itu saya nggak komen Pak. Bingung mau ngejawabnya karena nggak Tapi dari, terkait. dari 14 karyawan yang diadvokasi oleh Pak Zeni itu ada yang Ibu Nggak kenal? ada yang saya kenal. Tapi pernah mengajar Tapi mereka? kayaknya ada satu deh, saya lupa namanya. Saya pernah sih tatapan muka, tapi yang lainnya enggak. Nggak tahu ya? Mungkin kenal wajah, Iya. Tapi nggak ada tidak nama. kenal Karena kan banyak tuh karyawannya kan banyak Pak. Iya, iya. Terus kelasnya saya kan juga banyak, jadi kelas ini isinya siapa-siapa. Saya Iya. jadi nggak hafal semua. Oh gitu. Tapi Pak Bu Ana tahu ya masalahnya ditangani Pak Zeni, Tahu. Pak sudah tahu ya? Tahu, saya Ikuti ikutin dari juga ya? awal. Iya. Tahu. Kalau Pak Zeni, Pak Sudar ikut juga pengakuan Bu Ana selama ini di... Lah saya itu malah ini sebenarnya posisinya Bu Ana ini kenapa nggak mau nyebutkan hanya bapak-bapak gitu. Hanya bapak itu. Nah, sekarang karena ada di sini, Iya. mau saya todong nih, ya kan? Siapa Bu Ana yang disebut bapak ini itu? Bapak itu. Yang mana sih? So, atau pertanyaannya begini Bu, mungkin begini pertanyaannya Bu. Gimana? Si bapak itu yang Ibu Oke. maksud itu Oke. ada bersinggungan nggak atau ada berhubungan nggak? Oke. Atau jangan-jangan si bapak itu objeknya, Aha. subjeknya Aha. sama dengan perkara yang sedang ditangani oleh Pak Zeni di Bandung ini Bu. Ya, itu nanti dijawab minggu depan. Jadi Kan didampingi Pak Zaini juga ya? Iya. nanti dijawab minggu depan. Minggu depan gitu. Ya, saya punya sangka yang kuat, jangan-jangan subjeknya sama gitu. Ya lagi mau minta tolong Pak Zaini, lagi mau minta tolong untuk dampingi. Nah, oke, minta tolong Pak Zeni sebagai pengacara atau sebagai orang biasa? Sebagai Pengacara pengacara. kali ya Pak? Ya pengacara lah dampingi. Kalau ada apa-apa upaya hukumnya, akibat hukum dan lain sebagainya. Tadi Bu Ana kan bilang seperti itu. Iya. Ya. Memang dalam pengakuan Bu Ana ada menyenggol-nyenggol masalah hukumnya Pak Sebenarnya sudah jelas sih sebenarnya. Iya. Itu juga gitu. Iya. Artinya sudah jelas orangnya itu dan lain sebagainya. Cuman saya selaku pengacara kan melindungi hak privasi klien saya. Iya, iya. Jadi biar Bu Ana sendiri yang ngomong gitu. Gitu ya. Ya. Yang jelas beliau sudah secara lisan sudah menunjuk kalau ada apa-apa Pak saya tolong didampingi ya Bu ya. Pak, paling mungkin nggak Pak masalah hukum yang menimpa umpamanya ya ke Bu Ana dari pengakuan Bu Ana itu kira-kira menurut Pak Zeni yang menjadi masalah hukum di mananya Pak? Kira-kira Pak? Jadi begini ya, Ya. Bu Ana ini setidak-tidaknya merasa dipermainkan. Waktu itu dikasih janji-janji manis gitu Ya. ya. Iya. Biasa kalau bahasa Jawa Timurnya itu garangan Pak. Garangan. Garangan. Ya. Iya. Kalau bahasa Sumateranya itu musang Pak. Musang. Oh iya musang. Iya. Ya. Atau dalam bahasa preman bajingan. Bahasa yang diketahui umum ya bajingan, Iya, iya, iya. cuin, dan Iya, cuin, iya, iya. itu Pak. Iya. Nah, Bu Ana ini merasalah waktu itu dijanjikan sesuatu. Banyak Pak, bukan sesuatu Pak. Ya, sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Kemudian sempat dinikahi siri ya Bu ya. Ya sempat dinikahi siri. Iya. Yang janjinya mungkin juga akan diresmikan dan lain sebagainya. Iya.
terus kemudian janji-janji manis itu tidak terlaksanakan. Iya. Ya termasuk Bu Ana saat ini mungkin ya sedikit juga agak, karena kan mereka harus meninggalkan pekerjaan yang lama. Iya, iya, iya. Sementara pekerjaan yang baru tidak diberikan, Ya. kemudian janji-janji manisnya tidak dipenuhi, Iya. kemudian ditinggal begitu saja. Iya. Itu kan sebenarnya menyakitkan. Ya mungkin jadi tarbiyah ketika Bu Ana nanti mengungkapkan siapa itu, siapa dia, Iya. terus kemudian walaupun jelas siapa itu, siapa dia, tetapi menjadi ibroh bagi semua umat, Iya. kaum wanita lah terutama ya, kaum wanita, terus kemudian menjadi tarbiyah juga gitu Pak, agar kaum wanita suatu saat itu berhati-hati lah Iya. gitu. Bu Ana, Pak Zeni yang mau saya tanya adalah Bu Ana berencana memakai jasa Pak Zeni. Ya. Ini dalam rangka untuk menggugat atau menuntut si bapak itu, atau untuk memproteksi Bu Ana dari akibat-akibat hukum Pak Zeni? Ya dua-duanya Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Satu, ketika nanti Bu Ana itu menyampaikan ini kepada publik kan tentu ada Konsekuensi. artinya tentu ada efek hukumnya juga, Iya. gitu kan. Ya. Terus kemudian bagaimana nanti ketika ini ada efek hukum dan lain sebagainya, tentu Iya. saya sebagai lawyernya tentu akan memprotek itu. Oh iya, iya. Tetapi ketika Bu Ana ini ternyata hanya diberikan janji-janji palsu, Ya. kalau nanti memang saya temukan memang ada dokumen dan lain sebagainya, yang janji-janji palsu itu yang perlu kita gugat gitu Pak. Kalau ada dokumennya, Pak? Iya, atau kita tuntut begitu. Iya, kalau ada Iya, dokumennya, Pak? Iya. Kalau nggak ada, gimana, Pak? Kalau nggak ada dokumennya, Pak? Ya, insya Allah ada. Insya Allah ada. Insya Allah Insya ada. Allah. Insya Allah. Salah ada ya Bu Ana ya? Iya, Oke, terlepas dari ini saya boleh tanya yang lain ya Pak? iya, baik. Bu Ana, ini saya tanya yang lain. Dalam perkawinan itu yang menjadi masalah hukum itu biasanya apa Pak? Terlepas dari kasus atau masalah Bu Ana Pak? Kebetulan walaupun Bu Ana ini sebenarnya korban ya, tapi Iya. masih beruntung juga Pak. Iya. Salah satu keberuntungannya adalah tidak adanya keturunan di antara perkawinan ini. Kalau ada perkawinan ini tentu ada yang dirugikan juga, Bu Ana juga dirugikan, keturunannya juga dirugikan kan begitu Iya, iya. Pak. Untungnya tidak ada keturunan ya Bu ya. Itu kalau ada keturunan kan tidak terlindungi juga keturunannya. Kalau itu hanya nikah siri Pak. Apalagi ini garangan yang tidak bertanggung jawab gitu, Garangan urusan yang tidak tidak bertanggung jawab gitu. Iya. Sekarang lagi ngetren soalnya garangan tuh Pak. Itu ya. Iya. Lagi ngetren Lagi di masyarakat ngetren kita di soal masyarakat ya. Ya kalau lebih umumnya tahun-tahun berapa tuh disebut playboy lah Pak. Kalau Iya, sekarang tuh garangan kita pakai produk dalam negeri aja Pak. Iya. Biar mudah dimengerti. ke Bu Ana, dengan meminta Pak Zeni untuk menjadi penasihat hukumnya Bu Ana. Ini saya mau tanya, berarti Bu Ana serius dong ini masalah dengan si bapak itu mau dipublish atau gimana Bu? Serius. Serius? Kalau nggak ngapain saya bela-belain terus-terusan lanjut dengan bapak. Iya. Maksudnya kalau begitu Ibu tampil lebih luas lagi walaupun ini sudah masalah sudah publik juga ya. Tampil pada media yang lain, berarti Bu Ana mau benar-benar mau menyebut si bapak itu. Iya. Dan Ibu Ana khawatir ini menjadi masalah hukum sehingga minta Pak Zeni. Iya. Pak Zeni dan Pak Sudar selama ini kan menangani kasus-kasus yang menimpa orang-orang yang berhubungan bisnis dan lain sebagainya dengan Yusuf Mansur gitu. Kalau kasus Bu Ana ini, kesiapan Pak Zeni bagaimana Pak kalau jadi ini diadvokasi atau memproteksi Bu Ana? Iya, kalau persiapannya karena ini sudah pekerjaan ya Pak, Iya. yang sudah puluhan tahun ya biasa-biasa saja Pak. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang dianggap berat. Iya. Cuman harus serius segala Iya. pekerjaan begitu aja Pak. Begitu ya. Tidak ada Iya. hal khusus yang nggak ada. Gimana Pak Zeni? Tidak ada hal khusus yang Oh, iya. kita persiapkan. Jadi Bu Ana dalam minggu depan ya Bu Ana mau Press on. press on ya. Iya Pak. Oke. Bu, sekali lagi sebelum saya Kita tagih nanti prestonnya. sebelum 2 hari deh, 2 hari lagi enggak? Minggu depan Pak, minggu depan. Insyaallah minggu depan. Oke, minggu depan Bu Ana mau berbicara dan kita video lagi Bu ya. Bu, yang mau ditegaskan adalah pertanyaan di pertama tadi, di awal tadi, bahwa si bapak itu apakah sama dengan dengan subjek yang
diperkarakan oleh Pak Zeni dan Pak Sudar atau bukan? Ya nanti jawabannya yang Oh, depan. oke. Jawabannya yang depan. Kita ikuti terus pengakuan Yang Ibu jelas Ana. sedikit bocoran, yang Ya. jelas dari saya. Ya. Yang jelas dulu dielu-elukan orang, ya kan? Ya. Diangkat-angkat nama besar dan lain sebagainya. Ya. Tapi sekarang insya Allah sudah terpuruk, Pak. Sudah terpuruk ya. Iya. Oke. Nah, keterpurukan itu ditambah lagi dengan kehadiran Bu Ana. Ya memang kenyataannya begitu. Ketika Ya. orang dibohongin kan suatu saat mereka akan berbicara, Pak. Oke. Kalau suatu apapun yang namanya yang bernyawa, ketika itu dihimpit, tentu Ya. mereka akan menjerit, Pak. Gitu. Oke. Iya. Tinggal tunggu tanggal mainnya, Ya. gitu. 1 minggu dari sekarang Bu Ana akan tampil di media ya. Akan mengumpulkan beberapa teman media untuk berbicara karena memang desakan dari beberapa Media. pihak juga media juga bahwa Bu Ana harus mengungkapkan dengan terang, dengan jelas siapa si bapak itu yang Bu Ana maksud. Kita bertemu dalam video pengakuan Ibu Ana berikutnya.